Setelah peristiwa baptisan Yesus di Sungai Yordan, ketika Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus juga, maka kekuatan Roh itulah yang kemudian memimpin Yesus dan membawa Yesus ke padang gurun. Dan makna puasa adalah memang menyalipkan kedagingan yang menuntut kedisiplinan, ketekunan spiritual. Karena puasa bukan cuma tidak makan dan minum, tapi juga diiringi dengan doa. Sebab yang diuji oleh iblis, kita setia apa enggak sama kehendak Tuhan, sama firman Tuhan. Atau kita tertarik untuk menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan menggali setiap pesan yang ada dalam setiap teks yang kita ulik dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat YKB, sahabat ngulik semua, pada episode kali ini kita akan mengulik Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 di bawah judul Tangguh menghadapi pencobaan. Tangguh menghadapi pencobaan. Dan narasumber yang akan menolong kita mengulik teks Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 ini sudah hadir di studio dan saya mau sapa lebih dulu ini Ibu Pendeta Melani Ayub. Salam jumpa kembali Ibu Pendeta Melani. Ya, salam sehat. Ibu Pendeta Melani, kita sudah ada di ujung-ujung tahun 2024 dan di episode kali ini dalam ngulik Alkitab, kita mengulik Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Ibu Pendeta, kita mulai saja episode kali ini dipimpin oleh Ibu Pendeta dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengulik firman Tuhan. Beri kepada kami hikmat, biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh menggali sedalam-dalamnya segala hal yang hendak Kau bukakan kepada kami. Biarlah Roh Kudus berkarya atas setiap kami, dan kebenaran-Mu boleh menjadi dasar kehidupan kami, yang boleh menerangi jalan-jalan kami dan mencahayai hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Saya membaca Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Perikop ini diberi judul pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawabnya, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Baik Ibu Pendeta, saya sudah membaca dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Dan menarik ini judul yang dipilih pada episode kali ini, tangguh menghadapi pencobaan. Nah, karena menarik, maka kita mulai dari judul nih. Kita mau ulik judulnya. Mengapa memilih judul ini? Iya. Bu Mel, apa yang menarik sih dari kata tangguh itu? Iya. Nah, kalau kita bicara tentang pencobaan, ya kemungkinannya kan ada yang berhasil, ada yang kemudian jatuh dalam pencobaan. Nah, kata tangguh itu menunjukkan bahwa Yesus bukan tipe yang jatuh dalam pencobaan, tapi Yesus adalah tipe yang tangguh. Menurut KBBI, kata tangguh itu memiliki arti sukar dikalahkan, kuat, andal, kuat akan pendirian, tabah, dan tahan menderita. Jadi ketangguhan itu memiliki arti kekuatan, ada keulutan juga, ada ketahanan juga. Nah, ketika Yesus dicobai di padang gurun, di tempat yang sulit, ya, padang gurun itu pasti panas sekali. Dan pada saat itu juga dia tidak makan apa-apa 40 hari. Jadi dalam keadaan lapar. Dan titik lemah ketika orang lapar itu, ya orang akan sangat menderita, sangat lemah, dan kemudian mungkin dia membutuhkan makanan. Tetapi justru dalam situasi-situasi sulit seperti itu, Yesus menunjukkan bahwa ia tangguh. Ia bisa menghadapi satu demi satu pencobaan yang diberikan iblis kepadanya, bahkan membuat pada akhirnya iblis itu mundur. Ya. Nah, dalam suatu ujian apapun bentuknya, pencobaan apapun bentuknya, yang membedakan mereka yang tumbang atau yang bertahan adalah dia punya ketangguhan apa enggak. Kalau dia punya ketangguhan, maka dia bertahan, dia ulet, dia punya kekuatan untuk melawan, bahkan menjadi pemenang. Dan menurut saya dalam teks Lukas 4, Yesus menunjukkan ketangguhannya. Bahwa dia tidak lemah, dia tidak menyerah, dia tidak jatuh, tapi dia jadi pemenang melawan godaan si iblis itu. Jadi dari kata tangguh itu ada, tadi Bu Mel sudah menyebut ya, sukar dikalahkan, dia kuat pendiriannya, ya, tabah, tahan menderita, ulet, dan yang pasti semuanya itu dapat terjadi sekali. Nanti pasti kita akan ulik ya, karena Yesus tahu apa yang sedang dikerjakan. Betul. Orang yang tangguh itu mengapa tangguh? Karena dia tahu apa yang sedang dia kerjakan. Dan gitu dia ya. siap juga. Dan dia siap juga. Baik, Bu Mel, kita lanjut di yang kedua. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini menarik, apa makna kalimat dari ayat 1? Yesus dibawa. Ya, jadi ayat 1 itu menunjukkan kepada kita mengapa Yesus harus mengalami pencobaan itu. Teks itu menunjukkan kepada kita Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi Roh itulah yang membawa Yesus, yang menggiring Yesus. Dalam teks aslinya dikatakan Roh ekbalei Yesus ke padang gurun. Dalam bahasa Yunani secara harafiah, ekbalo itu berarti mengusir, melemparkan keluar, memimpin gitu ya. Jadi setelah peristiwa baptisan Yesus di Sungai Yordan, ketika Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus juga, maka kekuatan Roh itulah
yang kemudian memimpin Yesus dan membawa Yesus ke padang gurun. Jadi Yesus dipimpin oleh Roh, itu berarti kehendak Roh itulah yang membuat Yesus mengalami pencobaan ini. Kenapa padang gurun? Ya, menurut Alkitab dan pemahaman Yahudi, gurun adalah tempat yang paling tepat untuk berdialog dengan Allah. Kita melihat beberapa kali dalam teks Perjanjian Lama, juga Musa bercakap-cakap dengan Allah juga dalam situasi-situasi tidak berbeda jauh. Tempat di mana manusia mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam relasinya dengan Tuhan secara khusus. Dalam segala hal yang sedang dia pergumulkan di masa depan. Jadi Roh memimpin Yesus padang gurun karena di padang gurun tuh nggak ada apa-apa. Di padang gurun tuh nggak ada kehidupan. Ya, di padang gurun itu adalah tempat yang sangat kering. Dan gurun juga tempat yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka harus mengembara di padang gurun. Dan sebagaimana bangsa Israel mengalami itu, Yesus juga mengalami pencobaan di padang gurun selama 40 hari. Menarik bahwa ada sedikit perbandingan antara pengalaman bangsa Israel dan pengalaman Yesus, yang diperkuat dengan teks ulangan yang dikutip beberapa kali dalam jawaban Yesus terhadap pencobaan. Di sini kita melihat bagaimana Lukas juga mau memperlihatkan betapa Yesus itu juga mengalami peristiwa-peristiwa yang serupa dalam tanda kutip dengan yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi Yesus tangguh. Yesus tidak seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang marah-marah, yang kemudian memberontak kepada Tuhan atau mencobai Tuhan. Yesus berbeda. Dan disitulah ketangguhannya. Jadi ada kemiripan ya. Tadi Bu Mel sudah menyebut ya, kenapa padang gurun paling tepat, tempat paling tepat untuk berdialog dengan Allah, dan di padang gurun itu juga manusia bisa merenung begitu ya, dan dalam perenungan itu mengambil keputusan. Namun juga sekaligus padang gurun itu menunjuk pada pengalaman bangsa Israel pada waktu itu, berjalan gitu ya, berkeliling setelah mereka keluar dari Mesir. Namun dalam perjalanan padang gurun itu mereka banyak kali jatuh dalam pencobaan, dan berbeda dengan apa yang dialami dan dilakukan oleh Yesus. Dan kita mau melihat bagaimana ketangguhan itu selanjutnya kita akan ulas segmen kedua. Kita akan ulas itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, kita kembali di program Ngulik Alkitab. Kami senang sahabat semua boleh tetap setia menyimak setiap ulikan pada setiap teks yang memang kita ulik bersama di setiap program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 4
ayat 1 sampai 13 diberi judul Tangguh Menghadapi Pencobaan. Dengan narasumber Ibu Pendeta Melanie Ayub, melayani sebagai pendeta Gereja Kristen Indonesia di Jemaat Agus Salim, Bekasi. Saya sebagai pemandu percakapan mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Ibu Pendeta Mel, saya biasa menyapanya Bu Mel. Kita lanjut di segmen yang kedua ini dengan ayat selanjutnya. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Ini menarik Bu Mel. Mengapa Yesus berpuasa? Tidak makan apa-apa selama 40 hari lamanya. Ya, menarik soal puasa ini ya. Karena ini menjadi awal dari sebelum Yesus melakukan pelayanannya. Setelah dia dibaptis, sebelum dia sibuk repot sana sini, justru Roh memimpin dia untuk ke padang gurun dan tentunya berpuasa. Nah, puasa itu adalah disiplin rohani. Tidak makan, tidak minum, tapi bukan cuma soal tidak makan, tidak minum, tapi bagaimana dalam puasa itu, orang yang berpuasa itu memiliki waktu untuk merefleksikan dan merenungkan, fokus pada hal yang dia mau pikirkan dan renungkan. Dan tentunya bagi Yesus adalah soal pelayanannya, soal misinya di dunia ini. Karena dia datang untuk melakukan misi penyelamatan bagi dunia ini. Nah, dalam Alkitab kalau kita lihat selain Yesus, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga berpuasa. Ya, Musa berpuasa 40 hari. Ketika ia dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai untuk menerima loh batu. Elia juga berpuasa 40 hari ketika dia naik ke Gunung Horeb. Musa, Elia itu tokoh-tokoh penting dalam perjanjian lama ya. Yang juga menunjukkan kepada kita betapa perjumpaan dengan Tuhan, betapa sebelum melakukan misi Tuhan itu memang harus fokus. Harus sungguh-sungguh punya kepenuhan untuk mikirin nantinya mau gimana gitu. Apa yang harus dilakukan. Dan makna puasa adalah memang menyalipkan kedagingan yang menuntut kedisiplinan, ketekunan spiritual. Karena puasa bukan cuma tidak makan dan minum, tapi juga diiringi dengan doa, diiringi dengan fokus untuk berelasi dengan Tuhan. Dan puasa menjadi momen untuk mengeksplorasi hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Sehingga Yesus bisa mengerti kehendaknya. Apa yang Allah kehendaki, apa yang harus dia lakukan, dan bagaimana dia menuntaskan misinya di tengah dunia ini. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus harus berpuasa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun, supaya Yesus mempersiapkan diri. Persiapan secara rohani, secara spiritual. Sebelum dia memulai misi pelayanannya kepada banyak orang yang mungkin kadang-kadang dia tidak sempat makan, tidak sempat minum, tidak bisa beristirahat. Dan di tengah puasanya itulah Yesus pasti akan memiliki waktu yang cukup untuk berelasi dengan Tuhan. Waktu yang cukup juga untuk memikirkan tentang apa yang dia harus lakukan di dalam melakukan misinya. Dan itu persiapan yang sangat baik sebelum dia terjun ke tengah orang banyak dan melakukan pelayanan yang begitu melelahkan, begitu secara mental, spiritual atau bahkan fisik. Dan momen puasa itu dipakai sungguh untuk mengeksplorasi tadi ya, Bu Mel sudah mengatakan apa yang akan dia kerjakan, sungguh-sungguh dia mengalami relasi yang begitu sangat dekat dengan Allah karena yang akan dia kerjakan adalah misi Bapa dengan segala macam tantangan-tantangan yang akan dihadapinya. Jadi ini bukan sekedar momen gak makan. Betul, supaya ketangguhan Yesus bukan cuman ketika dia dicobai. Tapi sebetulnya ketangguhan Yesus juga ketika dia menjalankan misinya sampai tuntas. Jadi puasa ini menjadi awal dari misi Yesus di tengah dunia ini. Dan ketangguhannya itu sampai akhir nanti. Bukan cuma ketika 40 hari di padang gurun. Ya, itu momen persiapannya secara spiritual.
batin ya Bu Pendeta. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya di ayat 3, lalu kemudian ada di ayat 4. Berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Dalam pencobaan yang pertama itu, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Dan apa maksud iblis? Dan mengapa respon Yesus ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja? Iya. Di tengah tidak makan dan tidak minum 40 hari yang pasti lapar ya. Dan titik lemah manusia itu ketika lapar. Ya, pasti yang terbayang makanan ya, pasti yang terbayang, waduh, apakah nasi rendang Padang atau roti yang kadang-kadang hangat udah lapar gitu ya, banget, Indomie. udah nggak kepikir menunya, yang penting masuk ke perut. Iya, jadi wajar kalau godaan iblis yang pertama itu adalah soal roti, karena roti makanan utama orang Yahudi pada saat itu. Pasti Yesus butuh roti. Ya, dalam tubuh kemanusiaannya dia pasti butuh roti. Tapi menarik bahwa pencobaan iblis yang pertama itu dimulai dengan kata-kata jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti. Jadi iblis bukan cuma bilang perintahkan batu ini jadi roti, enggak. Tapi jika engkau anak Allah. Jadi kalimat jika engkau anak Allah ini menjadi penekanan yang penting. Kalau Yesus melakukan apa yang disuruhkan oleh iblis, itu karena Yesus mau menunjukkan bahwa aku ini sungguh anak Allah. Jadi iblis tuh mengatakan jika engkau anak Allah. Penekanan pada diri Yesus sebagai anak Allah yang seharusnya bisa membuat Yesus mengubah batu menjadi roti. Dengan kata lain, Yesus diperintahkan oleh iblis untuk show of force. Menunjukkan kuasanya, menunjukkan siapa dirinya sebagai anak Allah yang pasti melakukan perkara-perkara besar. Bukan sekedar anak manusia. Dan godaan iblis ini sangat penting karena dia seolah-olah mau bilang kepada Yesus, kalau Yesus mau menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah, ya nggak usah susah-susah lah. Nggak usah susah-susah sampai harus menderita lapar dan sebagainya. Yesus bisa melakukan apa saja. Kenapa harus repot gitu? Ya. Jadi godaan iblis yang pertama adalah justru mau mendorong Yesus untuk membuktikan statusnya sebagai anak Allah. Tapi kemudian dia mengatakan suruhlah batu ini menjadi roti. Tapi jawab Yesus menarik. Bahwa Yesus memulai jawabannya dengan kata ada tertulis. Tidak hanya di jawaban pencobaan yang pertama, tapi kedua dan ketiga. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Dengan kata lain, Yesus menolak godaan iblis atau menolak anjuran iblis itu karena sekalipun ia lapar, dia tidak mau menuruti kehendak iblis. Dia tidak mau menunjukkan siapa dirinya sebagai anak Allah itu. Dan jawaban Yesus dimulai dengan kata ada tertulis. Itu berarti tertulis di mana? Tertulis dalam firman Tuhan di Ulangan 8 ayat 3. Mungkin boleh dibaca. Ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, Ulangan 8 ayat 3 menunjukkan peristiwa ketika bangsa Israel diingatkan bahwa Tuhan bisa berikan mereka mana. Tuhan bisa mengenyangkan mereka dengan mana yang turun dari langit, bukan dari roti yang dibuat oleh manusia. Artinya, dengan Yesus merefer atau menunjuk pada Ulangan 8 ayat 3. Yesus mau menunjukkan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu bisa terjadi lagi dalam kehidupan saat ini. Bahwa Allah bisa memberikan. Ini bukan persoalannya bahwa Allah tidak mau memberikan. Tapi Yesus justru menunjukkan sebagai anak Allah juga dia belajar taat. Karena itu dia bilang manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
senjata untuk melawan godaan iblis adalah firman. Sebagai anak Allah justru Yesus menunjukkan betapa dia taat dan tunduk pada kehendak Allah, bukan pada keinginan dagingnya sebagai manusia. Ketika Roh membawa dia ke padang gurun, dia belajar untuk taat. Bukan show force. Bukan show force, ya. Bukan show force, tapi justru yang dia tunjukkan adalah ketaatan. Dan untuk bagian pertama Yesus menang. Menang, tangguh. Tidak masuk dalam jebakan Batman ya. Karena memang godaan pertama, jika engkau anak Allah, godaannya adalah ayo dong dipertontonkan ya kuasa itu. Tapi Yesus kembali merefer pada firman Tuhan, dan di hadapan iblis dia mengatakan memilih untuk taat kepada Tuhan. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya ya, di ayat selanjutnya ini, apa maksud pencobaan kedua iblis dalam ayat 5 dia sampai ayat ke-7 ya Bu Pendeta. Lalu kemudian Yesus menjawabnya ayat ke-8. Untuk mengulas ini kita akan ulas di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 diberi judul Tangguh Menghadapi Pencobaan. Kita masuk ke segmen ketiga. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia dengan narasumber Ibu Pendeta Melanie Ayu. Baik Bu Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini. Apa maksud pencobaan yang kedua dari iblis yang ditujukan kepada Yesus, ayat 5-7 ini Bu Pendeta. Dan yang menarik adalah jawaban Yesus juga ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Ya. Jadi kalau pencobaan yang pertama ada kata jika engkau anak Allah. Iblis mau Yesus untuk show of force, menunjukkan bahwa dia mampu melakukan segalanya. Sebetulnya pencobaan kedua juga tidak berbeda jauh. Masih dalam rangka iblis ingin Yesus menunjukkan bahwa dia anak Allah yang dikasihi Allah. Kalau iblis memperlihatkan segala kemegahan dunia ini, iblis mau mengatakan anak Allah tuh seharusnya punya segalanya. Punya segala hal yang mungkin dianggap dunia ini sebagai kemewahan, gemerlap dunia ini. Tapi iblis ingin Yesus mendapatkannya secara cepat gitu ya. Secara instan, dalam arti ya nggak usah menderita. Nggak usah repot-repot melakukan misi penyelamatan di tengah dunia ini. Tapi syaratnya adalah Yesus harus menyembah iblis. Artinya iblis mencoba mengajak Yesus untuk berkompromi, untuk motong jalan gitu ya. Sebab menyembah iblis itu berarti dia mengalami semuanya,
tetapi juga menyembah iblis itu berarti Yesus harus mengikuti keinginannya demi untuk menerima segala kemegahan dan kekayaan atau gemerlap dunia ini. Nah, tentunya puasa Yesus itu cukup membuat Yesus untuk mengerti misinya di tengah dunia ini. Karena itu Yesus mendasarkan sekali lagi jawabannya atas Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah engkau harus beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah. Iya. Jadi dalam Ulangan 6 ayat 13 dikatakan takut tuh hanya kepada Tuhan. Bukan takut kepada iblis. Bagi Yesus iblis bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Sekalipun dia memberikan tawaran-tawaran, bagi Yesus takut kepada Allah, kepada Dia saja harus beribadah, kepada Dia saja harus menyembah, dan itu berarti tidak ada yang lain. Yesus sama sekali tidak mau berkompromi. Dia hanya tunduk kepada Allah yang dia sembah, tidak kepada yang lain. Dan ketaatan Yesus kepada Allah tidak bisa digoyahkan oleh kekayaan, oleh kemegahan, oleh segala sesuatu yang ditawarkan iblis dengan kemegahan dunia ini. Bagi Yesus, Allah yang patut disembah, tidak ada yang lain. Dan sukacitanya adalah ketika dia melakukan kehendak Allah. Sehingga segala gemerlap dunia ini bagi Yesus tidak ada maknanya apa-apa bagi dirinya. Tidak menjadi sesuatu yang menggoda dia. Kira-kira begitu. Karena yang menjadi fokus sukacitanya adalah mematuhi kehendak Tuhan. Betul. Bukan segala gemerlap dunia ini. Betul. Dan di ayat 9 sampai 11, Bu Pendeta. Ini iblis ini memang suka cari gara-gara ya. Apa maksud pencobaan iblis yang ketiga ini? Ayat 9 sampai 11. Dan yang menarik Yesus menjawabnya. Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Nah, ini pencobaan yang ketiga atau pencobaan yang terakhir. Sebetulnya sekali lagi iblis menantang Yesus untuk membuktikan bahwa dirinya anak Allah. Namun iblis mengajak Yesus ke tempat yang tinggi supaya Yesus menjatuhkan dirinya. Kalau dia sungguh-sungguh anak Allah, masa sih Allah tidak menolong? Masa sih malaikat tidak menyelamatkan Yesus? Tapi iblis juga cerdik. Dia memakai firman Tuhan sebagai dasar pencobaannya. Jadi kalau biasanya Yesus menjawab ada tertulis, iblis sekarang mengatakan sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Nah, kata-kata iblis itu dikutip dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Ini luar biasa kalau menurut saya. Luar biasanya adalah ketika iblis tahu firman Tuhan. Dan ini gak main-main. Iblis begitu kuatnya untuk menggoda Yesus sampai dia memakai firman Tuhan. Supaya Yesus mau tunduk. Yang dipakai adalah firman Tuhan. Kalau tadi Yesus jawabnya selalu firman Tuhan, sekarang godaannya juga pakai firman Tuhan. Seolah-olah kalau sudah ada dalam firman Tuhan, gak ada salahnya dong membuktikan. Firman Tuhannya bilang begitu, silakan malaikat Tuhan akan menopang ya. Tetapi di pihak lain itu menunjukkan juga bahwa iblis itu mengenal firman Tuhan. Dan itu harus menjadi hal yang membuat warning bagi kita sebagai anak Tuhan. Jangan mudah digoda oleh karena firman Tuhan juga bilang kok gak apa-apa begitu ya. Karena iblis juga pakai begitu. Dan tentunya kita bersyukur bahwa Yesus memahami firman dengan sesungguhnya. Dia tidak hanya mengambil firman untuk kepentingannya, tapi secara konsisten dia mendasarkan jawabannya sebab ada tertulis. Ya, sebagaimana firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ya, jadi
sekali lagi ini merefer pengalaman bangsa Israel. Ketika mereka mencobai Tuhan, ketika mereka sedang lapar, ketika mereka tidak punya air, ketika mereka haus, dan akhirnya mereka mencobai Tuhan Allahnya. Nah, kalau Yesus tidak melakukan kesalahan yang sama seperti bangsa Israel. Dia tahu bagaimana dia harus sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan. Artinya sekalipun dia anak Allah, dia menolak untuk mencobai Tuhan. Sebetulnya mungkin bisa sah-sah aja gitu ya. Karena firman Tuhannya dalam Mazmur bilang begitu. Tapi dia tidak mau mencobai Tuhan demi mempertontonkan kehebatan dirinya. Statusnya sebagai anak Allah. Mempertontonkan bahwa Allah pasti akan membela dia. Apalagi ketika itu dilakukan atas desakan iblis. Karena itu menuntut bukti dari Allah. Sesungguhnya juga merupakan ungkapan kurang percaya pada siapa Allah. Dan karena itu Yesus mengatakan, kalau taat sebagai anak Allah ya harus mutlak. Enggak ragu, enggak goyah oleh desakan-desakan apapun. Ya taat, ya taat. Karena itu jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Dan itu cukup untuk membuat iblis pergi setelah 3 kali pencobaan. Dan di ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Apa maksud pernyataan ini, Bu Pendeta? Iya, ini menarik ya. Iya, iblis tahu sadar kayaknya dia udah gak bisa lagi, tapi menunggu Betul. saat yang baik. Dia tahu bahwa dia kalah. Dia tahu bahwa dia kalah, dia mengakhiri dan dia mundur, karena orang kalah itu pasti mundur ya. Tapi mundur bukan untuk berhenti dan diam, mundur untuk menunggu waktu yang baik. Mundur untuk maju lagi. Mundur untuk siap menyerang lagi. Dan ini statement yang penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Jadi pertama, iblis pergi karena dia tidak berhasil menjatuhkan Yesus. Yesus begitu tangguh. Yesus kokoh, kuat, teguh pada pendirian, pada firman Tuhan. Untuk taat. Namun, kalau iblis mundur bukan berarti menyerah. Ia menunggu waktu yang baik. Waktu yang tepat. Momen yang berbeda untuk kembali. Dia mencari waktu mungkin saat orang menjadi lengah. Karena itu firman Tuhan itu mengajak kita untuk kita waspada. Coba kita bandingkan dengan 1 Petrus 5 ayat 8. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ya, teks dari 1 Petrus ini mendukung pernyataan iblis ini. Iblis ini kalau mundur bukan berarti ya udah nggak akan balik-balik lagi gitu, enggak. Tapi seperti singa yang sedang mengaum-ngaum dan sedang melihat-lihat mangsanya, kapan mangsanya lengah langsung dia bisa menangkap, menyerang gitu ya. Karena itu teks ini mengajak kita untuk waspada dan berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan dia akan menunjukkan lagi upaya-upayanya. Bu Pendeta sudah menyampaikan sebetulnya dalam setiap ulikan bersamaan juga dengan relevansinya. Namun bisakah Bu Pendeta mengkristalisasi lagi begitu ya? Apa relevansinya buat kehidupan kita nih ketika kita bercermin dari apa yang Yesus alami, pencobaan yang Yesus alami di padang gurun? Ya. Lukas 4 sebetulnya sangat menarik, sangat relevan dalam kehidupan kita. Sebab sebagai manusia, kita selalu berada dalam pencobaan. Kita berada dalam situasi-situasi yang bisa menggoda kita. Nah, pertama-tama Lukas 4 mau menunjukkan pada kita, Yesus sudah memberikan teladan, dia tangguh. Sebagai anak Allah, dia melawan godaan iblis dengan senjata firman Allah. Karena itu sebagai umat percaya, supaya kita bisa melawan, kita juga harus memahami firman dengan benar. Firman inilah yang menjadi senjata kita. Ketika kita harus memilih kanan atau kiri, yes or no,
gitu ya. Harus memutuskan keputusan-keputusan sulit di tengah segala jepitan-jepitan yang akan menjatuhkan kita. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, kita bisa melewatinya. Yang kedua, iblis tahu kelemahan kita. Nah, itu yang kita sendiri harus waspada. Dia tahu kita lemahnya di mana. Justru disitulah dia menggoda kita. Ya, karena itu kita harus waspada, tidak mudah terpengaruh oleh godaan dan tawarannya yang selalu terlihat menguntungkan dan menggiurkan kita. Dan kita juga tidak tahu kapan kita akan menghadapi pencobaan dari iblis itu. Kapan saatnya? Jangan bayangkan iblis itu adalah makhluk yang mengerikan gitu ya, yang akan tampil dengan segala macam yang membuat kita ingin menjauh. Enggak. Iblis itu akan tampil dalam segala daya tarik yang memikat, yang menggoda, yang menarik kita, yang membuat kita mau mencoba kadang-kadang. Karena itu harus diuji seberapa kita juga sungguh-sungguh berada di jalan kebenaran. Kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang setia. Sebab yang diuji oleh iblis, kita setia apa enggak? Sama kehendak Tuhan, sama firman Tuhan. Atau kita tertarik untuk menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita menjadi seperti Yesus, anak-anak Allah yang mengedepankan kehendak Allah, firman Allah di atas segala kepentingan diri kita sendiri, keuntungan, kesenangan diri kita sendiri. Bu Pendeta, kuat tangguh menghadapi pencobaan, kita kan bercerminnya dari Tuhan kita ya, Yesus Kristus. Kita sadar kita tidak punya kekuatan apa-apa selain dari bersandar. Yesus saja melakukan persiapan itu. Yesus saja melakukan persiapan yang sedemikian ya. Apalagi kita yang manusia biasa, jangan merasa gampang, mudah mengenali. Si jahat aja bisa memanipulasi firman Tuhan. Nah, ketika kita nggak sungguh-sungguh jeli, batin kita nggak sungguh-sungguh jernih, kita nggak mengenali dan akrab dengan firman Tuhan, akrab dengan Tuhan, kita bisa saja juga dibawa juga ya dalam godaan itu. Dan kita menjadi jatuh. Dan yang luar biasa adalah dalam kuasa Tuhan Yesus itu, dia tahu betul bagaimana menggunakan kuasa itu sehingga kuasa itu tidak dipakai untuk show force, melainkan taat pada kehendak Allah. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan sahabat dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Bu Pendeta Melanie, terima kasih untuk kesediaan pada episode kali ini dalam program Ngulik Alkitab, dan kita akan menutupnya dalam doa. Mari Bu Pendeta dapat menutup dalam. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kami boleh mengenal Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh-sungguh tangguh dalam menghadapi pencobaan, yang sungguh-sungguh boleh taat untuk setia melakukan dan menjalankan firman Tuhan. Beri kepada kami ya Tuhan, pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami juga boleh belajar untuk tidak mengedepankan kesenangan kami, kepentingan kami, segala keinginan-keinginan manusiawi kami. Tapi kami terlebih dulu boleh mengutamakan Engkau dan kehendak-Mu. Biarlah kami juga dimampukan untuk boleh mengenali godaan-godaan yang bisa menjauhkan kami daripada-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang juga mampu mengatasi, mengalahkan godaan-godaan si jahat. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.